Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan presentasi ini, kami akan membahas atau mereview suatu jurnal internasional sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah Material Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Industri pada semester 2. Judul jurnal yang kami review adalah A New Approach to the Analysis of Fatigue Parameter by Thermal Variation During Tensile Test on Steel. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Procedia Structural Integrity pada halaman 651 sampai halaman 657 yang dirilis pada tahun 2019, yang ditulis oleh Eugene Giuliano dan Giacomo Crisitano serta Dario Santonosito oleh orang kebangsaan Italia. Gambaran umum tentang apa isi dalam jurnal berdasarkan judulnya berfokus pada pengembangan atau pendekatan baru untuk menganalisis parameter kelelahan pada baja dengan menggunakan variasi termal selama uji tarik. Juga tentang metodologi penelitian seperti teknik pengujian tarik dan pengukuran suhu serta analisis data yang dilakukan untuk mengidentifikasi parameter kelelahan yang relevan. Jurnal ini juga membahas implikasi temuan penelitian terhadap pengembangan material baja yang lebih tahan lama dan dapat digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan toleransi yang tinggi terhadap kelelahan dan kekuatan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya sendiri, Henry Setiadi. Selanjutnya nanti ada pemateri pertama, Trian Septiawan. Pemateri kedua, Wildan Khoir. Dan pemateri ketiga, Muhammad Jaini Jailani. Materi tentang review jurnal pada kesempatan kali ini yaitu tentang pendekatan baru untuk analisis parameter kelelahan dengan variasi termal selama uji tarik pada baja yang sesuai pada judul jurnal yang kami review. Yang kami akan bahas materinya diantaranya ada abstrak, kemudian nanti pendahuluan, latar belakang teoritis, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, serta kami akan sampaikan kesimpulan dalam hasil review jurnal pada kesempatan kali ini. Selanjutnya langsung kepada materi yang akan disampaikan oleh saudara Trian Septiawan. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kita masuk ke abstrak ya. Jadi tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk menerapkan static thermographic method selama uji tarik statis untuk mengkolerasikan kecenderungan suhu permukaan dengan sifat kelelahan baja. Dan juga kegiatan penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara University of Messina dengan beberapa universitas Italia lainnya dalam kelompok AIAS tentang energetic method. Teknik lapangan penuh adalah bantuan yang kuat dalam evaluasi perilaku mekanis material dan juga dapat mempercepat waktu pengujian keseluruhan. Infrared thermography atau disingkat IR memungkinkan penilaian sifat kelelahan material yang mengevaluasi pelepasan energi selama uji tarik bahkan dengan jumlah spesimen yang terbatas. Dalam karya ini, hasil awal tentang pengaruh laju tegangan yang diterapkan pada pelepasan thermal baja karbon telah dievaluasi. Batas kelelahan yang diperoleh telah dibandingkan dengan data literatur untuk baja yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan dari jurnal internasional yang kami review. Pertama, pendahuluannya adalah di mana tes kelelahan tradisional sangat memakan waktu dan membutuhkan sejumlah besar spesimen untuk mendapatkan sifat kelelahan material. Pendekatan inovatif berdasarkan analisis termografi dari evolusi suhu selama uji kelelahan
telah diusulkan untuk prediksi cepat batas kelelahan dan kurva SM menggunakan sejumlah tes yang terbatas, metode termografi atau TM menurut La Rosa dan Risitano tahun 2000. Dalam karya baru-baru ini, Risitano dan Risitano tahun 2013 mengusulkan metode termografi statis atau disingkat STM sebagai prosedur cepat untuk menurunkan batas kelelahan material yang mengevaluasi evolusi suhu selama uji tarik statis. Dalam 20 tahun terakhir, termografi inframerah atau disingkat IR telah diterapkan untuk analisis berbagai material yang mengalami beberapa kondisi pembebanan. Spesimen baja berlekuk dan polos di bawah uji statis dan uji lelah. Kemudian komposit laminasi di bawah pembebanan statis tarik, polietilen di bawah pembebanan statis dan kelelahan, komposit poliamida yang diperkuat serat gelas pendek di bawah statik dan kelelahan permuatan, baja di bawah siklus tinggi, dan rezin kelelahan siklus sangat tinggi. Nah, kemudian tes tarik dilakukan dan termografi inframerah telah diadopsi selama semua tes statis untuk menilai pengaruh tingkat stres pada pelepasan energi material. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang, di mana latar belakang ini adalah selama uji traksi uniaksial dari beban teknik umum, evolusi suhu yang terdeteksi melalui kamera inframerah dicirikan oleh 3 fase seperti gambar nomor 1 tersebut. Penurunan awal yang kira-kira linear karena efek termorealistik kita sebut fase 1. Kemudian suhu menyimpang dari linearitas hingga minimum, itu kita sebut fase 2. Dan kenaikan suhu yang sangat tinggi hingga kegagalan atau fase 3. Nah, dalam kondisi adiabatik dan untuk material homogen isotropik linear, variasi suhu material di bawah keadaan stres uniaksial mengikuti hukum Lord Kelvin seperti yang ada di gambar tersebut, di mana Km adalah koefisien termoalistik. Di sini kita bisa lihat juga bagaimana diagram atau grafik. Kemudian penggunaan sensor IR presisi tinggi memungkinkan untuk menentukan suhu eksperimental versus diagram waktu selama uji tarik statik untuk menentukan tegangan di mana linearitas hilang. Menurut Clienti et al. Tahun 2010, untuk pertama kalinya mengkorelasikan tegangan kerusakan tegangan D terkait dengan deviasi pertama dari linearitas kenaikan suhu delta T selama uji statik akhir fase 1 terhadap batas kelelahan bahan plastik. Risitano tahun 2013 mengusulkan prosedur baru untuk menilai batas kelelahan material selama uji tarik monoaksial jika dimungkinkan selama uji statis untuk memperkirakan tegangan di mana tren suhu menyimpang dari linearitas. Tegangan tersebut dapat dikaitkan dengan tegangan makro kritis tegangan D yang dapat menghasilkan mikroplastisitas yang tidak dapat diubah dalam material. Tegangan kritis ini adalah tegangan yang sama yang jika diterapkan secara siklis pada material akan meningkatkan area mikroplastik hingga menghasilkan retakan mikro sehingga terjadi kegagalan kelelahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan metode di mana uji tarik statis dilakukan pada spesimen yang terbuat dari baja C45. Spesimen memiliki bentuk tulang anjing seperti yang ada pada gambar dengan penampang nominal 12 mm kali 6 mm. Dan semua pengujian dilakukan dengan mesin beban servo hidrolik MTS 810 seperti pada gambar. Dan menilai pengaruh kecepatan beban pada pelepasan energi spesimen. Uji statik dilakukan di bawah kontrol beban dengan mengadopsi 3 laju tegangan yang berbeda. Yang pertama pada 200 megapascal per menit, yang kedua 400 megapascal per menit, dan
yang ketiga 800 megapascal per menit. Dan kamera yang digunakan yaitu kamera inframerah filler A40 yang digunakan dengan laju sampel pada gambar 2 per detik untuk memantau suhu permukaan spesimen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan pada jurnal yang kami review. Serangkaian uji statis yang telah dilakukan pada 3 spesimen per tingkat tegangan dengan total 9 uji tarik, di mana dalam tes macam ini tingkat tegangan harus dipilih dengan benar untuk memastikan kondisi adiabatik. Tegangan yang diterapkan dilaporkan versus varian suhu permukaan spesimen. Diperkirakan sebagai perbedaan antara suhu sesaat dan suhu awal permukaan yang direkam pada waktu 0, di mana delta T sama dengan delta akhir dikurangi delta awal. Data suhu telah disaring dengan filter sederhana untuk mengurangi outlier pada menyoroti tren termolatistik. Untuk semua tingkat tegangan yang diadopsi dilaporkan hanya satu grafik sebagai contoh, mengingatkan pengujian lainnya menunjukkan perilaku termal yang sama. Dan untuk uji coba pertama menggunakan tekanan pertama yang diterapkan sebesar 200 megapascal per menit. Tren suhu telah dilaporkan seperti pada gambar. Tidak mudah untuk membedakan fase yang berbeda dan perubahan kemiringan sinyal suhu. Maka penjelasan yang mungkin dapat ditunjukkan pada kecepatan uji lambat yang memungkinkan spesimen bertukar panas dengan lingkungan sekitarnya, yaitu pelepasan energi yang tidak adiabatik. Selanjutnya, mempertimbangkan tingkat tegangan yang diterapkan pada pengukuran 2 yaitu 400 megapascal per menit, seperti pada gambar. Pada bagian awal kurva, delta T dikurangi T waktu dimungkinkan untuk membedakan tren linier suhu, kemudian menyimpan dari linearasi yang mencapai daerah dataran tinggi, kemungkinan untuk menggambarkan 2 garis registrasi linier. Yang pertama untuk fase linier pertama atau tahap awal dari sinyal suhu seri titik peak delta T1. Dan yang terakhir untuk fase kedua, di mana tahap terakhir ini sebelum peningkatan mendadak pada suhu sinyal delta T2 seri titik peak, tidak memperhitungkan nihal suhu di dekat perubahan lereng. Dan selanjutnya mempertimbangkan tingkat stres 800 megapascal per menit seperti pada gambar, yaitu pengukuran kedua. Pelepasan energi lebih cepat daripada 2 kasus sebelumnya dan sulit untuk membedakan dengan jelas 2 fase suhu yang berbeda, seperti seri titik cocok delta T1 dan delta T2, meskipun adalah memungkinkan untuk menggambar 2 garis registrasi dan membuat perpotongan. Dan batas tegangan yang diperoleh melalui metode termografi statis dapat dibandingkan dengan batas kelelahan yang diperoleh dengan uji traksi konvensi alternatif, yang dapat dibayangkan sebagai kondisi beban dinamis yang lebih merusak material. Kita masuk ke kesimpulan pada jurnal internasional kali ini. Jadi pengaruh tingkat tegangan yang diterapkan pada pelepasan energi telah dievaluasi khususnya. Yang pertama, untuk tingkat tegangan yaitu 200 MPa per menit, pelepasan energi tidak adiabatik dan perubahan kemiringan suhu tidak dapat diamati. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat tegangan 400 MPa per menit. Tegangan batas telah dievaluasi sebagai tingkat tegangan di mana suhu menyimpang dari tren liniernya. Yang ketiga, untuk tingkat tegangan 800 MPa per menit, meskipun lebih sulit, masih mungkin untuk membedakan batas tegangan. Nah, jadi nilai batas tegangan yang diperoleh telah dibandingkan dengan batas kelelahan yang diambil dari literatur untuk baja yang sama,
yang menunjukkan kesepakatan yang baik. Perbandingan lebih lanjut dengan metodologi energetik lainnya dan dengan uji kelelahan tradisional harus dilakukan. Metode termografi statis adalah metodologi uji cepat yang mampu memprediksi sifat kelelahan material dari uji statis, bahkan dengan jumlah spesimen yang terbatas dan waktu yang singkat. Demikian presentasi hasil review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu material teknik, Bapak Karnadi STMT, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini. Harapan kami semoga keseluruhan materi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk kami dan umumnya kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.